Nigeria kembali menggegerkan dunia. Jet tempur militer Nigeria menggempur konvoi bandit bersenjata di wilayah barat laut, menewaskan lebih dari 150 orang. Insiden ini terjadi di tengah konflik berdarah yang telah menghantui negara Afrika Barat itu selama bertahun-tahun. Pertempuran antara pasukan negara dan geng kriminal bersenjata kini berubah menjadi perang terbuka di pedesaan. Pada hari Rabu 9 Juli 2025, tentara Nigeria melancarkan operasi militer besar-besaran di distrik dan Wasagu, negara bagian Kebbi. Saat itu, sekitar 350 bandit bersenjata lengkap mengendarai sepeda motor, tengah melintasi desa-desa dalam konvoi besar menuju basis mereka di negara bagian Niger. Namun, pasukan militer telah mengantisipasi pergerakan ini. Penyergapan terjadi, baku tembak berlangsung selama 2 jam. Ketika para bandit mencoba melarikan diri, jet-jet tempur Nigeria datang. Hasilnya lebih dari 150 bandit tewas dihantam rudal dan bom dari udara. Pernyataan ini dikonfirmasi langsung oleh Husaini Bena, administrator lokal dan Wasagu, dan juga Abdurrahman Zaga, Direktur Keamanan Kantor Gubernur Kebbi. Dalam beberapa tahun terakhir, Nigeria telah bergulat dengan kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang dikenal luas sebagai bandit. Mereka bukan gerilyawan ideologis seperti Boko Haram atau ISIS, namun kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi untuk penculikan, perampokan, dan pemerasan. Awalnya konflik bermula dari perseteruan antara pengembala Fulani dan petani lokal, tapi dengan mudah disusupi senjata ilegal. Kini mereka menjadi aktor kekerasan yang memanfaatkan kekosongan keamanan di pedalaman Nigeria, menyerang desa, membakar rumah, dan menculik warga untuk tebusan. Menurut laporan militer, konvoi 350 sepeda motor ini diyakini merupakan kelompok yang baru saja menyerang pangkalan militer Nigeria di negara bagian Niger, menewaskan 20 tentara. Itu sebabnya ketika intelijen menangkap pergerakan mereka di Kebbi, pasukan langsung bergerak. Serangan udara ini bukan yang pertama, tapi yang membuat operasi ini mencolok adalah skalanya, jumlah korban yang tinggi, dan fakta bahwa jet tempur digunakan secara masif. Namun di balik kesuksesan ini ada juga catatan kelam yang perlu dibahas. Penggunaan jet tempur dalam operasi kontrabandit memang sering menuai sorotan. Pasalnya militer Nigeria sebelumnya pernah dikritik karena salah sasaran, bahkan mengebom warga sipil saat menyerang posisi bandit dan jihadis. Beberapa organisasi HAM dan media internasional telah mencatat bahwa korban sipil tak berdosa termasuk anak-anak pernah jatuh dalam serangan udara militer. Dalam kasus terbaru ini belum ada laporan mengenai korban sipil, tapi operasi ini tetap berada di bawah pengawasan ketat. Nigeria adalah negara berpenduduk terbesar di Afrika dengan PDB senilai hampir 188 miliar US dollar tahun 2024. Namun, ketimpangan dan kemiskinan sangat tinggi. Menurut para analis, kekosongan otoritas di wilayah pedalaman ditambah dengan korupsi dan lemahnya aparat membuat kelompok bandit bisa tumbuh subur. Kini, banyak dari mereka bertransformasi menjadi aktor militer informal, lengkap dengan senapan serbu, RPG, dan taktik gerilya. Bahkan mereka disebut bekerja sama dengan geng narkoba lintas negara dan penyeludup senjata. Serangan besar terhadap 150 bandit ini adalah pesan tegas dari pemerintah Nigeria bahwa era kekebalan hukum bagi para bandit bisa saja berakhir. Namun para analis keamanan tidak optimis ini akan menjadi akhir dari konflik. Sebaliknya, mereka memperingatkan bahwa serangan balasan, penculikan massal, atau penyerangan terhadap desa-desa bisa meningkat. Nigeria butuh lebih dari sekedar jet tempur. Dibutuhkan rehabilitasi wilayah konflik, penegakan hukum yang adil, penguatan ekonomi pedesaan, dan dialog komunitas untuk mencegah generasi baru bandit bermunculan.
Operasi militer Nigeria menewaskan 150 bandit mungkin menjadi kemenangan taktis. Tapi pertanyaannya, apakah itu solusi jangka panjang? Tanpa solusi politik dan ekonomi, kelompok-kelompok ini akan bangkit kembali. Mungkin lebih brutal, lebih terorganisir, dan lebih sulit dilumpuhkan.